Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Sebuah film berjudul My Name is Vendetta tahun 2022 akan menceritakan tentang seorang ayah yang baik dan bijaksana ternyata memiliki masa lalu yang buruk dan sangat-sangat kelam. Sekelam apakah ceritanya? Langsung saja pasang headset, simetriskan khusus rebahan, kencangkan celana dalam. Selamat menonton dan cikicrot. Ada sebuah kutipan dari seorang sastrawan asal Amerika bernama Jack London, yaitu hukumnya adalah membunuh atau dibunuh. Memperlihatkan belas kasih adalah kelemahan. Questa è la legge. Mostrare pietà è solo un segno di debolezza. Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Sofia, tidak pakai lacuba, yang sedang melakukan pertandingan hoki. Dia terjatuh berkali-kali, bahkan sempat didorong oleh lawannya. Tetapi Sofia yang sabar teringat dengan kata-kata bapaknya bahwa kelemahan terbesar kita adalah menyerah. Cara paling tepat untuk sukses adalah selalu mencoba satu kali lagi. Sama seperti Anda yang suka depo tapi jarang WD, depo lagi, coba lagi, depo sekali lagi, coba sekali lagi, sampai rungkad. Enggak lah, jangan seperti itu ya. Halo Sofia. Se ti attaccano devi difenderti. Dan inilah kedua orang tua Sofia, ada sang ayah bernama Santo dan sang ibu. Mereka berdua terlihat bahagia ketika melihat anaknya menjadi pemenang dalam pertandingan barusan. Namun Sofia lebih bahagia lagi ketika sang kekasih bernama Hakim datang ke pertandingan tersebut dan memberikan sedikit kecupan atas kemenangannya itu. Amore mio, sei stata fantastica. Tiba di rumah, Sofia menagih janji Santo ayahnya yang apabila menang pertandingan, beliau akan mengajak Sofia mengendarai mobil off-road bersama, sehingga Santo dan Sofia segera berangkat untuk melakukan kegiatan tersebut. Tenta quel salto a destra. Oddio, ce l'ho fatta! Thunder, feel the thunder. Anche le montagne in Calabria sono così. Satu hal yang menarik dari Santo adalah beliau tidak suka difoto dan tidak pernah mau berfoto bersama, sehingga Sofia yang gergetan pun diam-diam mengambil foto ayahnya untuk diposting di Instagram, yang hal tersebut mendapat banyak respon positif dari para sahabatnya. Dan ya, gara-gara Sofia yang memposting wajah Santo, pihak yang memburunya pun berhasil mendapatkan data biometrik wajahnya, sehingga jelas bahwa Santo bukanlah bapak-bapak sembarangan konvensional pada umumnya. Santo sendiri bekerja sebagai pemotong kayu bersama dengan kakaknya atau pamannya si Sofia, di mana Santo meminta tolong sang paman untuk menjemput Sofia di sekolah dan antarkan ke rumahnya, sementara Santo akan memperbaiki gergaji yang rusak akibat motong elog terlalu banyak. Potresti passare tu a prendere Sofia all'allenamento? Certo. Perché? Tiba di rumah, Sofia langsung pergi ke kamarnya sementara sang paman beristirahat dahulu sambil mengobrol bersama adiknya, yang tak lama muncullah dua pembunuh bayaran memakai kamera di kepalanya yang langsung menyerang si ibu termasuk pamannya Sofia. Melihat ibu dan pamannya sudah tewas, membuat Sofia langsung kabur dengan cara loncat dari atas rumah, di mana satu pembunuh bayaran berhasil mengetahui hal itu dan memilih untuk tidak mengejarnya. Selamat cuari. Ya, non potevo restare qua. Singkat cerita, malam pun tiba. Santo benar-benar dibuat terkejut saat melihat istri dan kakaknya sudah tergeletak tak bernyawa. Yang tak lama muncullah Sofia yang rupanya balik lagi ke sini karena bingung mau lari kemana. Sementara kedua penjahat tadi sudah pergi setelah berhasil melakukan misinya, yaitu membunuh si ibu dan kakaknya yang dianggap sebagai Santo. Mama! Mama! Andremo a casa.
perjalanan itulah Sofia terus merengek dan baceo menanyakan tentang apa yang sudah terjadi sebenarnya, di mana Santo yang sedang menyetir pun jelas saja dibuat risih dan meminta Sofia untuk diam dulu, sabar sampai tiba di tempat aman. Sapere che succede? Ho detto non adesso, cazzo! Tiba di sebuah pabrik kosong, Sofia masih saja merengek dan berencana untuk menelepon polisi, namun Santo dengan sabar menjelaskan bahwa itu tidak akan terlalu membantu dan justru akan membuat mereka terbunuh oleh orang yang sudah membunuh paman dan ibunya. Adesso stai zitta e ferma. Kembali kedua pembunuh bayaran tadi yang baru saja sampai di rumah bosnya. Beliau bernama Don Angelo, seorang bos mafia yang rupanya memiliki dendam pribadi kepada Santo. Entah apa penyebabnya, tetapi ketika melihat foto hasil kerja mereka, Don Angelo cukup kecewa karena pria yang mereka bunuh bukanlah Santo, melainkan orang lain alias pamannya si Sofia. Saat Santo sedang mengkurut kumis itulah kita akan dibawa flashback ke masa lalu, di mana Santo ternyata adalah mantan anggota kelompok mafia Italia, Sisilia, memiliki jabatan sebagai eksekutor, membuat Santo harus menghabisi musuh-musuh kelompok mafianya, yang salah satunya adalah anak sulung Don Angelo yang kita lihat saat ini. Santo pun membuka kotak penyimpanan rahasianya yang di situ terdapat banyak beberapa barang pribadi seperti pistol dan identitas, di mana Sofia diberikan sebuah ponsel dan diminta untuk sabar bertahan di sini, jangan menggunakan ponselnya untuk alasan apapun kecuali bapak yang menelepon. A noi non succederà. Tu mi aspetti qui e io torno presto. Dan dasar belegug, Sofia benar-benar malaweng dan bangkar warah ketika menelepon pacarnya si Hakim supaya jemput ke sini, sehingga anak buah Don Angelo berhasil melacak lokasi asal telepon tersebut yang membuat posisi Sofia dalam bahaya. Lebok tah. Lo fai in fretta, per favore. Santo sendiri mendatangi salah satu orangnya Don Angelo yang sebenarnya tidak ikut campur secara langsung dalam hal ini, namun karena dia telah merekomendasikan dua orang bunuh bayaran yang sudah membuat kakak dan istrinya mati, Santo pun memutuskan untuk membunuhnya setelah mendapat informasi tentang dua pembunuh bayaran tersebut. Riaddio. Kembali ke Sofia yang langsung ikut dengan kekasihnya pergi dari tempat ini tanpa sadar jika tindakan dan keputusannya tersebut benar-benar sangat ceroboh dan tanpa pertimbangan, dan benar saja mereka berdua dikejar oleh sebuah mobil berisi satu pembunuh bayaran yang merupakan satu dari dua pelaku yang sudah membunuh keluarganya. Dan mamam, gara-gara kelakuan Sofia sendiri, Hakim kekasihnya harus modar sia-sia, yang mana si pembunuh bayaran langsung mengikatnya dan memasukkan Sofia ke dalam bagasi mobil. Ya, muncullah Santo tepat waktu, di mana saat si pembunuh bayaran memohon untuk hidupnya, Santo selalu memegang kuat prinsipnya bahwa memperlihatkan belas kasih adalah kelemahan, sehingga dia langsung membunuhnya saat itu juga. Andiamocene da qua. Tak bisa terus bertahan di sini, Santo membawa Sofia menuju ke lokasi lain yang karena perutnya sempat terkena tikaman, membuat kondisi Santo melemah dan terpaksa melipir dulu untuk mengobati lukanya. Don Angelo sendiri terlihat sedang mengobrol bersama dengan Samsul, anak bungsunya alias adik dari mendiang putra sulungnya, di mana Samsul menyarankan sang ayah untuk sudahi saja Pak balas dendam ini karena bisa berpengaruh buruk pada bisnis keluarga kita, keluarga mereka berdua. Namun Don Angelo adalah seorang pria terhormat yang memiliki harga diri, nyawa harus dibalas nyawa, kematian putra sulungnya harus dibayar dengan kematian Santo dan seluruh orang yang disayanginya. Dovresti sgozzarlo con le tue mani. Una vendetta del cazzo. Scusi. Kembali ke Santo dan Sofia yang tiba di sebuah lokasi gedung tempat aborsi ilegal, di mana kondisi Santo semakin memburuk yang membuatnya tak sadarkan diri. Sofia yang tak tega pun segera keluar mencari dokter terdekat untuk menyelamatkan nyawa ayahnya. Dove trovo un dottore?
Bersamaan dengan itu, Don Angelo meminta orang kepercayaannya untuk meningkatkan sistem pencarian dengan cara mengakses seluruh CCTV yang ada di kota, yang hal tersebut tentu saja membutuhkan effort lebih dengan harus berhubungan langsung dengan pemerintahan, di mana si orang kepercayaan pun menemui salah satu oknum pejabat atau pemerintahan agar dia mau membantu Don Angelo untuk bisa masuk ke dalam akses CCTV tersebut. Cercate anche lei. Va bene. Abbiamo alcune posizioni, risalgono a ieri notte. Setelah berhasil masuk ke dalam akses CCTV di seluruh kota, akhirnya mereka berhasil melacak kemana dan di mana Santo saat ini berada, sehingga Don Angelo segera memerintahkan pasukannya untuk mendatangi lokasi tersebut dan dapatkan Santo hidup atau mati. Un vecchio magazzino dove fanno aborti clandestini. Sono tutte tra Quarto Giaro e la Bovisa. Tak menunggu waktu lama, mereka terlihat sudah berada di gedung tua tempat Santo dirawat saat ini, yang mana Santo sendiri kondisinya sudah berangsur pulih dan berhasil membantai mereka semua dengan cukup mudah. Saat sedang kabur itulah Santo memberitahu Sophia bahwa Don Angelo tidak akan berhenti sampai mereka berdua mati, sehingga satu-satunya cara untuk menyudahi ini semua adalah dengan membantai mereka semua sampai habis tak tersisa. Per questo dobbiamo agire per primi, Sofia. Setelah kehilangan orang-orang yang disayanginya seperti ibu, paman, dan hakim kekasihnya, Sofia kini lebih kooperatif kepada ayahnya, di mana Sofia diajari sedikit teknik mempertahankan diri supaya bisa membela dirinya sendiri apabila sedang tidak bersama Santo. Diagonale, non offrire il colpo all'avversario. Avrà 30 secondi prima di morire soffocato nel suo stesso... Dengan pengalaman sebagai seorang mafia eksekutor, tak sulit bagi Santo untuk menyusun rencana membalikkan keadaan, di mana Santo bermaksud untuk menculik Samsul supaya Don Angelo mau memberitahukan di mana posisinya saat ini. Mi fido di te. Andrà bene. Metti le mani sul volante e scendi nel garage. Voltati. Fermi! Fermi tutti! Setelah berhasil menculik Samsul, Santo pun menghubungi Don Angelo dan memintanya untuk mengirimkan seluruh data anak buahnya, rekan-rekannya, kejahatannya, dan seluruh bisnis ilegalnya apabila Don Angelo tidak ingin kehilangan anak terakhir satu-satunya. Sud America. Oppure mi costringi mi ammazzo un altro dei tuoi figli. Tra poco sarà tutto finito. Melalui telepon barusan, anak buah berhasil melacak lokasi Santo saat ini, sehingga Don Angelo segera mengirim seluruh pasukannya untuk pergi ke sana, selamatkan Samsul, sekaligus bunuh Santo dan Sofia putrinya. Scenditi qua. Ok, va buono. Eccolo furgone. Dan seperti yang sudah bisa Anda tebak, Santo berhasil membalikan keadaan dengan membantai seluruh pasukan tersebut hanya sendirian saja dan terlibat sedikit pertarungan dengan salah satu orang kepercayaannya. Sadar jika aksi ini akan berakhir buruk, Santo menitip pesan terakhir kepada Sophia bahwa meskipun sekarang Sophia tidak memiliki siapa-siapa lagi dan akan hidup sebatang kara tanpa siapapun, ingat, mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan. Bersyukur akan senantiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Papà, torna indietro. Non andare, per favore. Dari situ, Santo pun sudah tidak banyak pikir dan pertimbangan lagi dengan langsung masuk begitu saja ke dalam rumah si Don Angelo, membantai seluruh penjaga hingga berhasil menemui Don Angelo secara langsung. Setelah membunuh Don Angelo dan seluruh pasukannya, Santo pun berjalan keluar yang di situ sudah banyak sekali polisi bersenjata dan Santo tewas di tempat sebagai balasan atas semua perbuatannya di masa lalu.
Sofia sendiri terlihat menjaga Samsul di tempat lain yang mana Samsul menyarankan agar Sofia membebaskannya dan lari sejauh mungkin karena pada dasarnya mereka berdua tidak memiliki hubungan dengan urusan balas dendam kedua orang tua mereka. Per favore, liberami. Tak lama muncullah aparat berwajib yang datang ke lokasi tersebut di mana Sofia akan dipenjara untuk waktu yang tidak diketahui karena telah membantu seorang kriminal yakni ayahnya sendiri dalam aksi pembantaian besar-besaran ini. Ciao, Sofia. Berapa waktu berlalu, Samsul terlihat menemui Sofia di penjara di mana dia mengatakan sudah menjamin kebebasan Sofia dikarenakan merasa simpati kepada Sofia yang hanya diperalat oleh ayahnya yang kebagikan tersebut dia lakukan karena sejak awal dia tidak memiliki masalah apa-apa dengan Sofia, begitupun Santo ayahnya. Siamo in pace. Perché non vieni a trovarmi? Guarda che davvero voglio darti una mano. Dan ternyata itu semua hanyalah bualan belaka karena faktanya Samsul merasa tidak aman jika Sofia masih hidup dan khawatir jika suatu saat dia akan balas dendam atas kematian ayahnya sehingga Samsul menyuruh anak buahnya untuk singkirkan Sofia ketika nanti dia sudah di luar. Muoia con un laccio stretto intorno al collo, come mio padre. Ternyata Sofia sudah lebih cerdas menyadari akan maksud jahat si Samsul di mana Sofia langsung menghilang dari apartemen yang disediakannya yang ketika si anak buah melaporkan bahwa Sofia sudah menghilang, Samsul langsung dikejutkan dengan kemunculan Sofia yang ujug-ujug ada di kantornya dan langsung menghampiri Samsul untuk menyelesaikan urusan yang belum selesai. Come hai fatto ad entrare? Immagino tu sia venuta. Sama seperti peribahasa, buah tidak jauh jatuh dari pohonnya, ternyata direalisasikan langsung oleh Sofia yang memiliki kecenderungan sama seperti ayahnya, yaitu membunuh tanpa merasa bersalah, sehingga kejahatan akan terus ada selama manusia masih ada. Tamat, ending yang cukup membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah balas dendam hanya akan menutup banyak pintu, menghilangkan banyak kesempatan, mengungkungkannya untuk satu tujuan yang pada akhirnya hanya akan menghasilkan kepuasan semu. Ingat, sama seperti dendam, rindu harus dibayar tuntas. Saya John mewakili Direxing bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, BH Rombeng, Jenny Blackpink. Cuau, cuau, cuau.